tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Siapakah yang benar-benar menyembahku? Yang pernah musyahadah bertemu denganku? Nabi Muhammad. Maka kalau diringkas itu ayat, tidak aku ciptakan kalian hai jin dan manusia kecuali karena Muhammad sallallahu alaihi. Karena kalian gak ada yang serius, gak ada yang becus bertuhan, beribadah kepadaku. Hanya Muhammad yang becus. Kira-kira begitu kalau diterjemahin. Maka muncullah kalam. Ini bukan hadis. Ini harus kita luruskan para kiai. Ya, tolong diluruskan kepada teman-teman kita yang berdakwah masalah ini. Muncullah kalam ilhami. Ilham ini bukan hadis. Bukan hadis qudsi. Hanya ilham. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu berdasarkan surat ini. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan aflaq, alam semesta. Ini dikalamkan kepada siapa? Kepada wali-wali Allah yang derajatnya sudah sampai derajat ihsan. Kalau nggak nyampe derajat itu nggak bisa dengar kalam Allah. Saya mau nanya nih, Allah masih berkalam nggak? Rasulullah sudah wafat, pindah alam. Allah masih berkalam nggak? Gimana? Ayo. Masih. Yang bilang enggak kafir ente. Ya. Kalam Allah itu bila harfin wa sautin qadimin. Allah berkalam tidak berhuruf, tidak bersuara dan qadim. Karena qadim tidak pernah berhenti, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tidak berpangkal dan tidak berujung, senantiasa Allah berkalam. Wali-wali Allah itu setiap saat mereka dapat merasakan kalam Allah. Mandang rumput, mandang daun, ada kalam yang mereka simak. Karena kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, maka yang mendengar bukan telinga ini. Kalau ini perlu suara. Karena dia tidak berhuruf, maka tidak perlu pakai mata ini. Itulah makna ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi, abdika wa rasulika Nabiyil Ummi. Disebutlah Sayyidina Muhammad Al-Ummi. Tapi ummi ada makna lainnya. Apa arti induk. Itu ternyata salah satu nama Nabi. An-Nabil Ummi itu nama asror Nabi. Kan kalau di Dalail Khairat ada ratusan nama Nabi, benar ya? Ini para kiai kan ada yang pemegang sanad Dalail ya. Berapa Pak Kiai? 250, beneran. Salah hitung nih, Panser nih salah hitung dia. Ya benar 200-an gitu aja ya. Pakai san aja deh. Gak sampai 250 di situ. Tapi Imam Suyuti mengatakan nama Rasulullah itu banyak. Dan dia menyebutkan sampai 700. Belakangan ada ulama dari Pakistan buat kitab Dalail baru, sholawat 805. Ya, 201 kalau di Dalail. Ada ulama dari Pakistan baru ngeluarin kitab Dalail yang baru, dia menyebutkan nama Rasulullah 805. Baru itu Dalail bid'ah. Ya. Biasa, kita kan ahli bid'ah. Itu muncul terus. Ini nama gak akan berhenti, terus nama muncul. Akan muncul terus. Salah satu nama beliau adalah An-Nabiyul Ummi. Apa mana ummi? Kullu syai' yasduru minhu. Ummi itu segala sesuatu bersumber dari dia. Disebutlah ummi, ibu. Kita kan dari ibu, kita bersumber dari ibu kita. Nah, Nabi SAW adalah induk. Makanya ini kan doktor LCMA yang belum ALM ya. Ini gelar-gelar ini semua mereka dapatkan dengan mengkaji Nabi yang nggak pernah kuliah di Al Azhar, nggak pernah kuliah di UIN. Jadi dokter-dokter profesor ahli bid'ah ini dapat gelar itu karena mengkaji Nabi yang tidak bergelar doktor, tapi gelarnya lebih banyak dari kita ya. Nah ini contohnya.
Inilah makna al-ummi. Maka nih rahasia saya kasih tahu buat para kiai ini. Ini bukan ngajarin kiai, cuma berbagi aja, sharing. Hampir tidak ada kitab yang sulit saya baca kalau saya berselawat dengan selawat ummi. Itu. Jadi kalau lagi mentok baca kitab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dimunculkan mana umminya baik secara lafzan ataupun sirran. Ya. Kalau afdolnya dibaca abdika wa rasulika nabiyil ummi. Lalu dimaknai nabi induk segala sesuatu. Induk semua pengetahuan. Sayyidina Ali sepintar itu nggak berani bilang dirinya sumber ilmu, cuma berani ngomong ana babul ilmi. Nabi yang ngasih gelarnya, maka beliau berani ngomong dirinya babul ilm. Itu Sayyidina Ali bahas bismillah seumur hidup nggak selesai katanya. Kalau di kitab kan disebutkan jika dia syarah bismillah 40 onta bawa kitabnya nggak akan selesai. Itu baru basmalah. Dicoba oleh Imam Ar-Razi, yang di depan ini belum imam ya, masih Ar-Razi aja. Dicoba oleh beliau nulis basmalah hampir 1 jilid setebal ini. Imam Ar-Razi udah kecapean, udah ganti ke alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Ali bilang, ini kalau saya mau seumur hidup. Ternyata sosok-sosok itu ada pada wali-wali besar ya. Dulu ini yang pernah saya sebut tadi, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Beliau ini Syaziliyah awalnya, lalu kemudian secara rohani mengalami peningkatan dan buat tarekat sendiri namanya Idrisiyah Ahmadiyah. Bahas 1 ayat bertahun-tahun gak selesai 1 ayat. 1 ayat bayangin coba. Tapi kitabnya kecil, kitabnya seperti ini. Murid-muridnya sudah tidak sanggup untuk menyalin apa yang dikalamkan oleh Sidi Ahmad. Itu baru imam. Gimana babul ilmnya Sayyidina Ali, bagaimana madinatul ilmnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang-orang suul adab berbicara tentang Nabi dan mengatakan Nabi itu ummi, nggak bisa tulis baca. Tapi dalam hatinya terpikirkan Nabi ini nggak berpengetahuan seperti kita, nggak ngerti. Ini salah faham. Nabi mengatakan, ya, tidaklah ada amal umatku illa uridat alayya. Ini hadis ada di Sahih Bukhari. Kecuali tidak adalah ada amal umatku sampai kiamat nanti kecuali semuanya telah ditunjukkan kepadaku. Kita duduk begini, antum main handphone, antum ingat dunia lagi sholat, Nabi sudah tahu. Nabi sudah dikasih unjuk dulu. Ya, Nabi sudah dikasih unjuk. Karena semua pengetahuan sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil spirit dari beliau, pewaris-pewarisnya. Mari kita hidupkan majelis-majelis seperti ini. Dan saya senang sekali ngeliat para kiai ngakak aja ya. Tapi jangan suuzon, antum nanti pakai hadis, dibacain hadis tal kiai ya, la tuqsirud dhahak fa inna ad-dhahka tumitul qalb. Jangan banyak-banyak ketawa, karena ketawa dapat membunuh hati, mematikan hati. Ini murid suul adab, belum punya sanad ketawa deh. Ya, belum punya sanad ketawa deh. Ya. Saya pernah nyampain kisah. Ini penutupnya. Habib yang baru dibuat maulidnya barusan, Habib Abu Bakar Salim ya. Ini para zuriatnya kan datang ke Jakarta nih, Pulau Jawa muter. Ini Habib dulu ngaji kepada Al Habib Al Idrus ke India, dari Yaman ke India. Sampai di rumah, di depan rumah, nggak diterima. Disuruh ambil air bekas kobokan Habib. Coba antum kasih kobokan ya. Panggil khodamnya, nih siramin ke orang yang nunggu depan. Khodamnya nggak tahu kalau itu juga Habib. Siram sama dia. Basah betul, kotor. Tahu sendiri orang India kalau makan ya? Itu kebuli bukan dari Arab, dari India. Orang-orang India dulu banyak merantau. Dari abad keberapa itu ngerantau ke Mekah, Madinah.
Lalu mereka bawa beras India, bawa rempah-rempah, masak. Orang Arab suka, maka kita taunya sekarang orang Arab suka kebuli. Padahal itu iya dari India, kan berasnya beras India. Ini bukan cocokologi Pak ya, ini ilmu sosiologi makan, antropologi. Coba bayangin, itu bumbu masuk kobokan disiramin. Antum bisa bayangin? Disiram ke Habib Abu Bakar. Tapi beliau berdiri di depan, nggak beranjak, nggak duduk juga, berdiri. Udah sore mau maghrib, ditanya khodamnya, itu orang masih di depan nggak? Masih, Habib. Ya udah, panggil dia, suruh sini. Sembari manggil, murid-murid dikumpulin. Orang terbaik murid saya bakal datang, bakal masuk. Coba antum datang ke kiai, udah tawasulan, lah tuh nggak dibukain pintu. Apa kata kita? Kayaknya kiainya nggak kasap. Ya gitu ya. Apalagi kalau kiainya kirim air, wah kiainya suul adab, dia nggak ngamalin hadis ikramud duyuf, nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Gaya benar baca hadis ini. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Saya ini tamu, gak dihormati. Santri kurang ajar. Ente gak usah jadi santri deh. Ya, jangan begitu sama kiai. Kiai itu didik. Cara didiknya macam-macam. Hadis ini tidak berlaku dalam bab pendidikan. Hadis ini berlaku kalau ente jadi tamu dia. Tamu setara. Ya. Jadi kalau kita dikerjain kiai, nggak ada masalah. Saya ketemu kiai dari Tangerang, minum kobokan Gus Dur. Apa kata khodam-khodamnya? Gila ente. Dia minum aja kobokan Gus Dur, minum. Masya Allah. Apa kata Gus Dur? Iya, ntar dia jadi kiai orang gila. 15 tahun setelah itu dia buka pesantren orang gila. Ketemu orang gila tepi jalan, dibawa, diobatin. Ada yang sembuh, ada yang gak sembuh, ya, urusan Allah. Yang penting diselamatin. Padahal maksudnya belum ngerti. Tuh rahasia kobokan tuh. Ya, tapi kobokan kita jangan digituin ya. Banyak dosa kita, jangan ya. Ini wali-wali ya lah, kita gak pantas ya. Itu namanya tabarruk, dan itu bukan syirik. At-tabarruk min alamati quwwatil hub wa shiddatuh. Ciri-ciri orang yang cinta, karena ada hadis almar'u ma'aman ahabba, hadis Sahih Bukhari. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai, meskipun amalnya gak sampai. Wiridan antum kan gak mungkin seperti kiai-kiai ini. Tapi kalau kita mahabbah kepada mereka, Allah kumpulkan bersamanya. Nah, salah satu cinta kepada guru, ambil bekasnya, ya, ikuti amalnya. Jadi nggak hanya ittiba secara zahir, tapi juga mengenang dia. Maka istri-istri Nabi nyimpan rambut Nabi semua. Ya. Imam Ahmad abad ketiga Hijriah itu masih nyimpan rambut Nabi. Kalau sakit nggak datang ke dokter, ambil air, celupin ke gelas, selawat, dihadirkan wajah Rasulullah. Dulu tidak ada istilahnya, sekarang ada istilahnya, namanya robitoh. Ada kan istilahnya sekarang? Robitotun Nabi, mengkaitkan, menghubungkan kolbu kita dengan kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kaitan itu, yang dipegang rambut tapi yang terhubung kolbu, sembuh Imam Ahmad. Ini contoh, ya, contoh-contoh. Maka antum kalau sakit datang ke majelis sholawat, insya Allah Allah ringankan. Kalau nggak sembuh Allah ringankan. Insya Allah. Kalau ada rotiban, baca apa, tahu air depan. Kita tawasul dengan majelis itu, kita bawa airnya pulang. Insya Allah Allah berkahi ya. Selamat jadi orang musyrik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga haul ini dilanjutkan terus ya, dalam rangka zikrullah, zikrul nabi, zikrul maut ya. Zuriat-zuriatnya, murid-muridnya, para pewakafnya diberkahi oleh Allah SWT.
dan kita yang hadir menjadi saksi bahwa almar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan bersama yang dicintainya, ya. Ala hazinni wa likulli natin salihah. Al-Fatihah.